Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kami akan membahas bukan komik atau manga dari Atelier Witch Hat, karena itu udah direview ya sama Nanas dan Daris. Tapi kali ini aku dan Bayu akan membahas adaptasi animenya dari manga ini. Nah, dalam bahasan kali ini ada dua perspektif ya teman-teman. Ada perspektifku sebagai orang yang sudah baca dan nonton Atelier of Witch Hat, dan Bayu juga punya perspektifnya sendiri sebagai orang yang hanya nonton saja. Gitu. Kita mulai dari Bayu dulu. Bayu, gimana impresinya setelah menonton anime Atelier of Witch Hat yang season 1-nya ini panjangnya adalah 13 episode ya? 13 episode. Oke. Jadi sebenarnya aku tahu Atelier Witch Hat itu udah lama. Tapi waktu aku mau baca, muncul announcement untuk animenya. Dan yang bikin tuh Bugs Film. Ya. Ya, Bugs Film kan sebelumnya itu kan bikin Zoom 100. Zoom 100. Nah. Itu udah jelas lah kualitasnya bagus, walaupun schedulingnya berantakan waktu itu. Ya, untungnya di Atelier of the Witch Hat ini lancar ya. Oke, ya, lancar banget. Dan pertama yang bikin aku impress tuh, walaupun aku udah tahu. Udah nyala, oke lanjut. Dan nyala kalau Bugs Film tuh bakal bagus, tapi tetap aja impress loh dari episode pertama ya. Iya. Episode pertama waktu si Koko gambar si terlarang. Iya. Itu bagaimana si tiba-tiba si Kifri harus out, terus bagaimana animasi si dia tuh terbentuk es. Iya. Dari situ aku kristal. Kristalnya tuh terbentuk, aku udah takjub. Terus bagaimana dengan voice actingnya juga oke. Sama musiknya. Aku yang suka dari anime itu mesti yang pertama aku lihat musiknya dulu. Itu komposernya tuh salah satu veteran ya. Ya, veteran kolaborator veterannya Souls Game. Iya. Nama beliau itu Yuka Kitamura. Oke, Jadi kalau pada tahu game-gamenya From Software, Armored Core kayak juga deh. Itu juga. Jadi udah tahu lah musiknya tuh bener jadi khasnya Witch Hat tuh loh. Khasnya Witch Hat dan ya memang pas. Terus apa lagi dari masnya? Oke, nah impresiku teman-teman ketika melihat adaptasi anime dari Atelier of the Witch Hat itu, pertama ketika aku mendengar kabar itu aku cukup excited dan juga agak was-was. Excited kenapa? Karena jelas visual dari komik ini kita sudah tahu sendiri seperti apa teman-teman, dan udah dibahas oleh Ruang Ngobrol juga di review manga sebelumnya. Jadi senang banget lah kalau misalnya ada yang mau mengadaptasikan komik dengan kualitas visual dan storytelling sebagus ini. Was-was juga karena alasan yang sama persis. Kita tahu siapapun, aku bisa membayangkan ya, siapapun yang kemudian mengemban tugas untuk mengadaptasikan komik ini menjadi anime, itu tugasnya berat banget. Karena alasan yang sama. Dan ternyata studio yang menggarap anime ini itu bisa deliver dengan sangat baik kayak gitu. Dia bisa studio ini tuh mampu menerjemahkan apa yang membuat visualnya Atelier tuh ya visualnya Atelier of the Witch Hat. Nggak cuma sekedar diwarnain, nggak cuma sekedar digerakin. Nah, contohnya kan ciri khasnya komik Atelier itu kan adalah gaya gambar yang seolah-olah kayak buku-buku anak gaya-gaya Eropa gitulah, yang agak-agak fairy tale kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak yang istilahnya Jepang banget, nggak yang manga banget gitu teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Dan itu tuh juga di adaptasinya tuh masih setia banget dengan sumber aslinya kayak gitu. Walaupun di secara visual ada adaptasi yang bisa dibilang itu Jepang banget. Contoh misalnya aku adaptasi yang Jepang banget tuh, Bay. Gimana kemudian animasinya tuh menggambarkan ekspresinya Coco kalau misalnya lagi lucu-lucuan, lagi bingung, lagi nangis. Iya, di komik juga ada seperti itu, tapi cenderung tone-nya itu tuh masih konsisten dengan tone komiknya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di anime tuh bisa switch. Nah, kayak gitu loh. Kalau misalnya lagi serius banget. Tapi kalau misalnya yang lagi lucu banget, lagi lucunya absurd kayak gitu loh. Jadi itu aku juga dapat sentuhan baru di situ. Nah, sama satu lagi Bay, sebenarnya aku paling suka di sini. Itu tuh udah tergambar dari opening. Iya. Nah. Yang aku suka openingnya Atelier itu.
sebelum itu sekarang tuh lagi rame-ramenya tuh J-pop ya. Iya. Masalahnya J-pop itu mirip semua. Iya. Instrumennya ramai ya. Iya, ramai dan modern elektronik, dan bisa lihat di Freerun. Iya. Yang musik pertama kan banyak yang kritik karena terlalu modern. Iya. Ya Freerun kan temanya walaupun fantasi kan tapi dia lebih dekat ke medieval ya teman-teman ya. Nah untungnya di Atelier ini lebih akustik. Iya. Lebih semua akustik ya. Akustik, dan aku suka itu bagaimana openingnya itu menceritakan keindahan dunia Atelier dan bersama anak-anaknya ini. Iya. Itu sih. Iya. Untuk Bayu ini kan bukan pembacanya komik Atelier ya teman-teman ya. Aku yang membaca. Nah bahkan Bayu yang bukan pembaca aja tuh langsung ke hook kayak gitu. Begitu ngelihat openingnya kamu udah tahu kan ini bakal seperti apa kurang lebih visual dan ceritanya kan. Iya. Gitu. Nah apalagi aku gitu yang ya aku salah satu dari pembaca komik tuh begitu lihat opening kayak ini kayaknya bakal stay true dengan komik yang original source dan memang benar kayak gitu. Dia mampu mempertahankan elemen-elemen khasnya dari komik itu sendiri kayak gitu loh. Nah, yang salah satu elemen visual khas yang dipertahankan itu kan adalah gimana nggak cuma di opening ya teman-teman ya, tapi gimana di cerita itu flashback itu digambarkan. Flashback di sini kan digambarkan bukan cuma sekedar kayak isi pikiran orang atau cuma sekedar gak digambar, tapi kan kayak seolah-olah kayak membuka lembaran buku dongeng. Iya kan? Buku-buku dongeng. Jadi seolah-olah kita diceritakan di masa lalu seperti apa. Kayak gitu. Dan caranya visual flashback itu juga cenderung beda kayak gitu. Apalagi ketika dia menceritakan perang dunia sihir yang dulu kayak gitu, sebelum kemudian ilmu sihir itu ada yang tabu, ada menjadi tabu dan menjadi tabu kayak gitu kan, juga penggambaran itu beda kayak gitu, dan itu tuh betul-betul mempertahankan apa yang ada di komik sama bingkainya itu. Desain bingkainya itu kan yang bikin Atelier unik. Iya. Bingkai dan ulir-ulirnya itu. Terus ditambah yang aku karena aku nggak baca ya. Itu bagaimana sihir itu terbentuk. Ya. Kalau cerita-cerita tentang penyihir kan biasanya blueprint ini kayak dari Harry Potter. Iya. Atau Eropa lah. Iya. Ya ini ada Eropanya, tapi cara mereka membuat sihir itu dari menggambar. Itu yang paling menarik. Jadi basic membuat sihir itu sama dengan basic menggambar. Gimana bikin lingkaran, terus bikin garis lurus. Iya. Itu sangat diperlihatkan di anime ini. Ini yang bikin aku suka. Iya gitu. Di komik ini kan diceritakan bahwa menggambar lingkaran sihir itu sangat-sangat sulit teman-teman, karena memang butuh keterampilan. Menggok dikit itu antara sihirnya nggak jadi atau hancur tuh, jadi kelabakan, iya kan gitu. Dan di situ itu dia dianimasikan dengan baik. Kita bisa jadi merasakan kesulitan yang dialami karakternya ketika membuat lingkaran sihir, terutama pengalamannya Coco gitu, karena Coco ini kan bisa dibilang magel, kan bukan orang murni, maksudnya orang yang by accident harus belajar sihir, nggak punya basic gitu, jadi gambar aja sulit kayak gitu. Nah itu tuh tergambar dengan baik. Nah ngomong-ngomong soal sistem sihir, aku juga suka banget sistem sihir di Atelier of Witchhead ini, yang baik di komik maupun di manga, di komik maupun di anime, karena sama aja. Karena ini bukan soal mana, ini bukan soal power, ini soal keterampilan. Iya kan. Keterampilan gambar cepat. Dia dan menyusun gambar agar logika gambarnya menyatu. Ya kan? Jadi ya kerja cepat, pikir cepat. Soalnya kalau penyihir pada umumnya kan chanting kan. Iya. Entah itu langsung jadi atau diomongin dulu. Iya. Kalau ini kan harus pakai pen gini. Iya. Ini berarti harus. Jadi mereka punya kayak buku saku ya. Iya, buku saku bentuknya lingkaran gitu. Untuk bikin sihirnya. Dan itu kan harus paling hitungan detik ya. Iya. Apalagi kalau di bagian-bagian masa gawat gitu. Iya. Harus cepat, jadi ya. Iya. Untuk mencapai sana kan memang harus, kita bisa lihat anak-anak ini harus belajar terus. Iya, kayak gitu. Dan aku juga menangkapnya lingkaran sihir di sini tuh bekerja seolah-olah kayak coding komputer.
gitu, atau mungkin kayak rumus di Microsoft Excel kayak gitu. Ya aku belajar coding dikit aja tapi lebih banyak ngerti soal Excel. Jadi kan intinya rumus coding atau Excel itu kan ada yang basic, ada yang advance. Tapi untuk yang titik kata advance itu kan rumus fix untuk praktik advance itu kan cenderung nggak ada kan sebenarnya. Itu kan gimana kita menyatukan kode-kode itu agar works. Itu kan kumpulan kode-kode yang kecil agar dia menjadi besar dan bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, di sini itu juga digambarkan dengan baik prinsip itu. Kenapa? Karena kalau misalnya proses penyatuan kode sihir atau lingkar-lingkaran sihirnya ada yang keliru, kayak misal kalau coding dalam kurungnya salah, hurufnya ada yang salah, angka yang salah, itu berantakan. Itu kan sama kan. Nah, sama kayak di sini. Gambar misalnya kalau mau sihirnya keluar ke arah keluar, sihirnya ke dalam ya ke dalam. Power segini garisnya kayak gini, powernya kurang garisnya segini. Itu kalau salah penyatuannya, itu ada konsekuensinya. Ya kayak kode yang nggak jadi gitu loh jadinya. Itu sih. Ya. Sama itu sih Bay, satu hal yang aku juga rasakannya kalau kita ngomongin tema besar dari Atelier of the Witch Hat ya, apapun itu mediumnya, itu adalah gimana kemudian tema besarnya ini tuh di deliver menggunakan sudut pandang anak-anak, karakternya Coco, ya kan? Iya. Si anak-anak, aku senangnya baik di sini tuh anak-anaknya Coco, Agot, Tetia, Riche itu tuh berlaku selayaknya anak-anak, ya kan? Iya. Apalagi sekarang lebih sering anak-anaknya tuh dipaksa atau terlihat jadi dewasa. Dan ini jadi fresh lah. Iya. Walaupun harusnya ini lumrah ya. Iya. Lihat anak-anak ya jadi anak-anak. Jadi ada yang ceria, ada yang ceroboh, ada yang sangat ambisius. Terus ditambah ada Kifli yang jadi gurunya itu. Iya. Aku juga pernah jadi pelatih di SD. Iya, iya. Jadi bisa relate dengan Kifli jadi sosok guru tuh gimana. Jadi sosok yang membawa anak-anaknya ini bisa tumbuh terus. Iya. Yang aku suka. Iya. Tema besar yang diangkat dari Atelier of the Witch Hat itu kan adalah soal gimana kemudian ilmu itu bisa digunakan dan seberapa berbahaya ilmu itu kalau misalnya digunakan secara bebas tanpa batas. Nah, konsekuensi dari filsafat atau paham mengenai keilmuan itu kita tuh bisa lihat dari gimana kemudian anak-anak itu belajar praktik mandiri maupun diajari oleh gurunya. Kalau di sini diajari oleh Kifli kayak gitu. Nah, karena yang diajarin itu anak-anak, jadi ketika mereka dihadapi dengan dilema-dilema ilmu yang cenderung filosofis, mereka tuh jadi kelihatan bingung kayak gitu. Dan penonton tuh juga jadi ngerti dilema moral yang dialami sama anak-anaknya. Bayangkan kalau misalnya anak-anak ini kecil udah mikir, wah ilmu sihir itu baiknya kayak gini, akan kupakai untuk menyembuhkan dunia gini kan agak gak mungkin dia anak kecil ngomong kayak gitu, ya kan? Tapi kan di sini semua tuh berlaku selayaknya anak kecil, gitu. Dan selayaknya guru yang sudah dewasa, Kifli di sini, Pak Kifli di sini itu juga wajar kalau misalnya dia menjadi sosok yang tahu lebih banyak. Ya karena namanya guru, nah orang dewasa memang harus lebih banyak dan harus pandai-pandai membimbing siswa, gitu. Ya jadi cukup apa ya? Walaupun ini sekali lagi membahas sihir, tapi approach pendidikan itu cukup relate lah dengan kita yang ada di dunia nyata. Betul. Dan ini lanjut sampai ke episode terakhir ya? Iya. Episode terakhir bagian ujian. Episode 13, iya. Iya. Ujian tahap kedua. Iya. Itu kelihatan banget bagaimana hasil kerja mereka itu tertuangkan dalam ujian ini. Terutama si Riche itu ya. Iya, Riche. Riche kan di sini digambarkan anak-anak yang cuma pengen sihir itu aja, yang dia bisa. Iya, dan dia suka. Akibatnya walaupun dia dipaksa ujian ya, walaupun sebenarnya dia bisa, tapi gara-gara dia cuma tahu sihir ini jadi kesusahan. Dan itu bisa terlihat pentingnya belajar. Iya. Apalagi memperluas wawasan itu. Terus si Agut juga
di ujian kedua tuh malah jadi lebih siap ya. Iya. Jadi ya ya intinya tuh kita di situ juga belajar. Aku juga seorang pengajar bahasa Inggris teman-teman. Di situ juga aku sekali lagi tuh diingatkan bahwa yang namanya siswa itu tuh beragam. Siswa itu beragam banget karakternya dan cara pembelajarannya. Beragam juga masa lalu mereka yang kemudian mempengaruhi cara mereka tuh belajar. Kayak gitu. Jadi memang approach-nya tuh harus beda-beda dan Pak Kifli itu sekali lagi mampu menjadi guru yang baik kemudian agar bisa mengadaptasikan cara yang dia mengajar ke siswanya yang karakternya macam-macam. Gitu. Terus sekali lagi kalau dari soal visual teman-teman ini tentu memanjakan mata ya. Puncak-puncak action aku pikir di 13 episode ini aku membaginya puncak action itu menjadi 3 bagian. Yang pertama waktu Coco itu mengikuti ujian yang disuruh Agot untuk mengambil bunga di Gunung Dadan Gunung Dadar aku nggak salah namanya, yang gunung-gunung yang bulat itu. Yang ngapung. Terus yang kedua waktu mereka melawan naga di labirin. Dan yang ketiga adalah waktu mereka ujian di jalanan di dalam gua itu, yang jalanan yang bentuknya ular itu, gitu. Dan itu gokil sih, memang gila. Aku tuh nggak menyangka gila animasi itu bakal segitunya. Jadi gambarnya aja udah keren dan animatornya studionya itu mampu mendeliver itu tuh berkali-kali lipat. Jadi yang nonton tuh kayak gila, memanjakan mata sih. Ya terutama untuk aku yang yaitu lawan naga itu. Sebenarnya sebelum kan itu di labirin. Aku suka emang sebelum awal masuk ke labirin waktu kejar-kejaran. Iya. Waktu kejar-kejaran dulu aku jadi ingat Scooby-Doo. Lah, kenapa tuh? Soalnya ada satu scene. Jadi di lorong ini kan gang-gang gitu. Iya. Kamera itu cuma lihat satu sudut. Jadi kita tuh lihat mereka kiri kanan, kanan. Terus ada yang sorry teman-teman, ada gangguan, maaf. Terus ada yang kayak itu masukin lagu ya Scooby-Doo. Jadi itu pas. Iya. Terus masuk waktu ngelawan naganya itu mungkin orang-orang juga suka bagian membelah awannya itu. Bagian ambil akhir-akhir itu ya. Iya. Gimana kemudian Kifli menggunakan sihir airnya untuk melawan naga? Itu benar. Ya itu sangat takjub. Terus masuk ke ujian kedua. Ujian kedua itu kan jalannya tuh naik turun ular. Terus gimana pun caranya anak-anak itu bisa melewati jalan itu. Iya. Terus di gua itu juga ketemu penjahat topi bertepi. Ya. Aku jubah terbang. Mata satunya dulu. Iya. Jubah terbang itu. Nah, aku suka karakter jubah terbang itu karena dia punya agenda khusus untuk si Koko. Kalau disamain mungkin kayak Palpatine sama Anakin tuh ya. Mungkin. Jadi dia tuh di build up untuk masuk ke sisinya dia. Iya. Itu yang aku nggak tahu sepanjang mana di komiknya. Tapi aku udah tuh di situ sih. Iya. Ada di dunia magic itu masih ada yang belum disentuh loh. Iya. Nah itu politik atau gimana. Nah itu. Iya. Ya, dan sekali lagi kita bisa ngelihat seberapa serius isu yang dibahas karena saling kontras antara orang dewasa dan anak-anak dalam melihat isu ini. Gitu. Kalau dari sudut pandang anak-anak yang haus ilmu dan sebuah penasaran, pasti akan mereka mempertanyakan kenapa sih sihir itu tuh harus eksklusif, kenapa sih sihir itu nggak boleh diakses oleh banyak orang, sementara orang dewasa yang udah ngerti lebih baik itu mengerti persis konsekuensinya apa kalau misalnya sihir itu dipakai secara bebas gitu. Nah, jadi sekali lagi karena kontrasnya itu ada di cara pandang anak-anak dan orang dewasa, kita bisa jadi ngerti sih sebenarnya gimana dunia itu gimana kemudian filsafat ilmunya itu berlaku tuh di dunianya WeChat Atelier. Nah, terakhir ya teman-teman, adaptasi dari animenya itu ngecover kalau di Indonesia ya teman-teman ya setidaknya ngecover komiknya dari volume 1 saya volume 4. Dan volume 4 itu bukan setengah volume 4 atau bukan sebagian volume 4, enggak, ujung dari volume 4 sama persis kurang lebih sama gitu. Dan itu aku pikir keputusan yang tepat juga
baik karena kita tahu Atelier adaptasi visualnya tuh sebagus apa. Kayaknya kalau mereka mau ongoing terus, kayaknya pertama nggak ada uang dan kedua nggak ada tenaga. Iya kan. Jadi jeda itu perlu. Sangat perlu. Jeda itu perlu karena jeda itu kan yang ngasih tenaga kreatif kan buat para kreatornya nanti gitu. Sehingga nanti kualitas itu juga bisa terjaga ya. Jadi dan 13 episode itu sekali lagi pas banget build up-nya, cliffhanger-nya itu juga pas banget. Yang nonton pasti penasaran bakal lanjut lagi ke season yang kedua. Itu sih. Ada lagi Bay mungkin yang mau ditambahin? Udah sih. Ya. Oke, itu aja teman-teman bahasan kami soal adaptasi anime dari Atelier of the Witch Hat. Langsung aja ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga klik tombol hype. Sampai jumpa lagi di obrolan anime berikutnya. Dah.